putih sangat populer untuk manfaat kesehatan di Indonesia bahkan di dunia. Apakah betul rempah ini merupakan makanan berkhasiat tinggi untuk kesehatan? Apa saja mitos dan fakta terkait bawang putih? Ngomong-ngomong soal bawang putih ini, kita akan kedatangan tamu, seorang dokter spesialis gizi klinik, Dr. Dian Permatasari. Halo, Dr. Dian. Dr. Dian, banyak mitos dan fakta seputar bawang putih. Tadi katanya ada yang menolak angin, ada juga yang menolak setan. Iya. Nah, Dr. Dian, bisa gimana nih manfaat bawang putih? Ngomong-ngomong soal bawang putih nih dok, ada mitos dan fakta yang beredar. Salah satunya menurunkan resiko kanker dan kolesterol. Itu berarti fakta ya dok? Ini fakta, ini benar. Ini ada penelitiannya banyak sekali. Ternyata ribuan penelitian tentang manfaat dari bawang putih. Salah banyaknya atau salah satunya adalah tentang menurunkan resiko kanker dan kolesterol. Kolesterol, ya berarti benar Ibu tadi. Tepuk tangan dulu Ibu. Oke, yang kedua, mencegah tekanan darah tinggi. Mitos atau fakta dok? Mungkin bukan mencegah, saya lebih setuju itu menurunkan. Ya, menurunkan tekanan darah tinggi itu penelitiannya banyak sekali yang memang berhasil menurunkan tekanan darah dengan bawang putih. Nah, itu diminum atau ini mungkin ada kapsul-kapsul yang kayak minyak. Ini ada kapsul juga loh bentuknya ya. Jadi kan memang untuk memproses bawang putih itu bisa dalam bentuk kapsul atau ekstrak, bisa dalam bentuk minyak ya, bisa dimakan mentah atau dalam bubuk garlic. Nah, untuk penelitian yang banyak itu digunakan berupa ekstrak. Ekstrak ya, ekstraknya. Nah, kalau di ekstrak tuh di botolnya biasanya kalau kita mau beli ada tulisannya dosisnya 250 mg atau 300 mg. Nah, kalau di penelitian rata-rata sekitar 250 sampai 900 mg itu selama 1 sampai 3 bulan itu bisa memiliki manfaat itu tadi menurunkan tekanan darah, kolesterol dan lain-lain. Sedangkan kalau yang untuk dimakan mentah, kalau kita mau minum, kalau kita mau makan 1 sampai 2 sendok makan setiap hari itu juga efeknya baik. Termasuk mencegah penyakit jantung nggak dok? Ya, tentu saja karena kan penyakit jantung itu kan resikonya kan pasti tadi tekanan darah, kolesterol ya, jadi otomatis bisa menurunkan juga resiko untuk penyakit jantung. Oke, mitos atau fakta selanjutnya meredakan infeksi, radang dan pilek. Ya. Berarti masuk angin tadi termasuk mungkin ya? Ya, masuk angin gitu ya, atau daya tahan tubuh. Ternyata penelitiannya memang bawang putih ini memiliki efek antimikroba, ya untuk mengatasi infeksi-infeksi gitu. Ternyata dia bisa memiliki efek tersebut. Namun ternyata kalau misalnya bawang putih ini dipanaskan di atas suhu 60 derajat, efek antimikrobanya malah hilang. Oh gitu ya? Gitu. Nah, secara langsung saya belum menemukan penelitiannya, tapi di dalam bawang putih 100 gram itu juga kalsiumnya ada sekitar 180 mg. Jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu alasan bisa untuk memperkuat kuku. Oke. Mitos atau fakta selanjutnya dok? Dapat mengatasi rambut rontok dan ketombe. Nah, ini ternyata penelitiannya di Arab ada untuk ketombe. Ya, tapi kalau untuk rambut ya mungkin sama dengan kuku karena tadi ada kalsium ya. Kalsium kan untuk tulang, rambut, kuku. Itu diolesin atau gimana dok? Kayak kalau saya lihatnya sih kalau penelitiannya tuh semua dalam bentuk ekstrak sih kebanyakan, jadi mereka ya diminum ya. Jadi berarti fakta ya bahwa sebenarnya memang itu berpengaruh pada bau badan. Nah, kita punya mitos fakta yang lain yaitu bawang putih ini bisa digunakan untuk menghilangkan jerawat. Mbak Nita tadi juga udah sempat ngomong tuh ya. Ya hampir sama tadi ya untuk kesehatan kulit ya, mungkin ada kandungan vitamin C yang tidak banyak tapi mungkin bisa memiliki andil. Jadi dia punya efek anti radang begitu. Ada yang seru nih. Coba perhatian dulu semuanya. Ini penting soalnya. Katanya mitos atau fakta bahwa bawang putih ini meningkatkan gairah seksual. Nah, aku nggak tahu nih sebenarnya meningkatkan gairah seksual. Ibu-ibu percaya nggak bu? Ada ibu-ibu ada yang kebayang nggak coba? Ini diapain kira-kira untuk coba diapain kira-kira? Bayangin, diapain? Dimakan, terus dimakan terus diapain lagi? Coba kalau ibu kira-kira diapain? belum pernah nyoba. Nggak kebayang kira-kira apa yang bisa membuat bawang putih ini meningkatkan gairah seksual? Mungkin pasangannya dok, buat perempuan apa buat laki-laki? Wanita katanya mbaknya. Kalau meningkatkan gairah nafsu makan, iya saya pasti itu mitos atau fakta, fakta pasti itu ya. Ini saya sama sekali nggak ketemu penelitiannya. Padahal kalau menurut logika kalau kita konsumsi bawang putih kan bahkan jadi bau kan. Apakah dia meningkatkan seksual atau justru malah drop itu nah? Ya, untungnya saya nggak ketemu ini. Mungkin ada juga memang ada juga yang orang sukanya memang baunya bau begitu sih. Siapa tahu itu ya, kembali pada pilihan masing-masing kalau begitu ya. Ya berarti ini mitos. Ya. Oke.
Kita punya, lihat di sini ada berbagai macam bentuk bawang putih ya. Ada yang sudah dikupas, ada yang belum ya. Ada yang dalam bentuk bubuk nih Bu. Ya, ada yang dalam bentuk kapsul. Nah, kalau ini apakah ada manfaat yang berbeda-beda? Misalnya kalau dia digerus atau dia dibentuk bubuk, ada yang hilang begitu misalnya. Atau mungkin kulit bawang putih juga mungkin punya gizi? Oke, jadi yang paling baik memang manfaatnya bisa kita ambil itu dari bawang putih yang mentah ya. Yang mentah itu semua enzimnya masih ada, semua kandungan alisin namanya, itu namanya komponen bioaktif itu masih ada, yang membuat seluruh manfaat itu baik, itu yang sebenarnya masih mentah. Yang ini ya? Nah tadi konsumsinya kalau mau maintenance untuk harian, itu 1-2 sendok makan per hari bisa dikonsumsi. Sendok makan ya? Nah kalau ini banyak juga loh. lumayan kan, makanya saya bilang tadi minumnya kayak ibaratkan itu obat langsung ditelan gitu, jangan dikunyah. Aku masih mau nawar nih, kalau misalkan bawang putih tapi dikasih cabai, saya kan suka pedes nih, cabai gitu berkurang. Ya kalau dipanaskan ya pasti tentunya akan berkurang ya. Nah, jadi intinya nggak boleh dipanaskan ya dokter ya? Iya, intinya kayak kita digeprek atau dicincang halus. Ada lagi nih. Jadi kalau ayam geprek ini bawang putih geprek. Iya, mungkin bentar lagi jadi hits. Iya. Bawang putih geprek. Oke, terus? Kalau kulit bawang putih sendiri, bawang putih? ini juga yang sering digunakan ternyata untuk sebagai ekstrak dari bawang putih ya. Kemudian bawang putih yang bubuk sebenarnya dengan yang mentah itu komposisi nutrisinya tidak berkurang, ya. Cuma kalau misalnya kita mau mengkonsumsi bawang putih yang bubuk, akhirnya akan jadi lebih banyak dibandingkan kalau yang mentah. Oh gitu ya, ya sih. Kalau dibayang benar. Oke, Gitu. kalau ini Dok, ini kan kayak minyak ya Dok ya? Ya ada, ini sebenarnya ekstrak sih, cuma bentuknya cairnya jadi kayak garlic oil gitu. Oke, minyak ini bawang sama putih. manfaatnya Dok? Kalau oil dia lebih sedikit lagi karena akan lebih banyak komponen minyaknya dibandingkan yang alisin-alisinnya tadi. Kalau memang dalam bentuk minyak itu memang hanya cuma 1% kali. Jadi manfaatnya Jadi manfaatnya paling bagus adalah yang di mentah.